Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maladina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1443 Hijriah yang menurut catatan para ulama setelah ditahqiq kembali ternyata hari ini adalah tanggal yang paling benar untuk kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun yang diadopsi oleh pemerintah dan negeri kita dijadikan libur resmi sebagai peringatan hari besar Islam adalah 12 Rabiul Awal sejak dari masa kemerdekaan sampai tahun yang lalu. Untuk tahun ini dijadikan hari liburnya 13 Rabiul Awal mulai dari tahun ini sampai di masa-masa yang akan datang insyaallah, karena sesuai dengan hukum demokrasi Indonesia. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih, terseleksi. Dalam hadis kata beliau, tidak bercabang satu keluarga kepada 2 orang anak ataupun lebih kecuali Allah jadikan nasabku pada yang terbaik di antara keduanya. Maka pernyataan Nabi dalam hadis ini dan yang seperti ini menjadikan para ulama sangat serius memperhatikan ketika terdapat pertentangan makna secara harfiah dengan hadis yang dipuja-puja oleh pihak sebelah, dan mereka sangat berbahagia dengan adanya hadis tersebut. Abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu tempatnya di dalam neraka. Mereka sudah cukup dengan satu hadis itu saja, ayahku dan ayahmu dalam neraka, dan mereka ceramah kemana-mana. Alhamdulillah, ya Nabi ngemak Nabi dalam neraka katanya, tanpa mempertimbangkan ada banyak sekali riwayat-riwayat yang lain yang menyatakan bahwa ayah dan ibu Nabi itu adalah orang-orang yang terbaik. Kalau orang-orang yang terbaik saja tempatnya dalam neraka, yang lain di mana lagi posisinya? Belum lagi kita kembali kepada Al-Quran ketika berulang-ulang Allah Ta'ala menyampaikan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami akan menurunkan siksa, tidaklah kami akan mengazab seseorang manusia ataupun seorang hamba hatta nab'atsa rasula, sampai kepada hamba itu kami utus seorang rasul untuk mensosialisasikan. Praktek ini
kita tiru, kita teladani, maka bahkan Ditlantas Polda Aceh hari ini tidak segera menilang orang-orang yang melanggar tertangkap kamera etle kecuali setelah sosialisasi beberapa waktu nantinya. Kenapa? Karena menghukum tanpa sosialisasi adalah kezaliman. Peraturan yang tidak dipublikasi tiba-tiba berjalan itu adalah kezaliman. Dan betapa sering kita berbuat zalim, tidak memberitahukan tetapi hanya semangat untuk menghukum saja. Jadi kata para ulama, orang yang terlahir sebelum Nabi dan setelah Nabi yang syariatnya tidak berlaku secara universal masuk di dalam zaman fitrah. Zaman fitrah ini mereka tidak berlaku syariat kecuali kembali kepada syariat sebelumnya. Maka orang-orang yang hidup sebelum diutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, walaupun beliau sudah lahir tetapi belum dilantik oleh Allah sebagai Nabi, mereka menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula dengan ayah-ayah Nabi sampai kepada nenek moyang Nabi sebelumnya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam silsilah beliau terpecah kepada dua keturunan, Ismail dan Ishak, Allah Ta'ala memilih keturunan nasab Muhammad ini melalui jalur Ismail. Dan kemuliaan Ismail itu ditandai bahwa beliau yang dipilih oleh Allah dari dua orang putra Ibrahim untuk disembelih, dikorbankan dan dipersembahkan kepada Allah. Dan kita tahu bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sekarang ini orang-orang Yahudi mereka berharap dan ingin mengubah sejarah bahwa yang diperintahkan untuk disembelih oleh Allah itu adalah Ishak nenek moyang mereka, bukan Ismail nenek moyang Muhammad dan orang Arab. Ada kebanggaan dalam kondisi-kondisi yang demikian. Di masa lalu pilihan untuk melakukan sesuatu walaupun itu terasa sangat berat itu adalah kebanggaan. Sebagaimana terulang ketika Abdul Muttalib harus memilih salah seorang dari 10 anak beliau yang laki-laki untuk disembelih, dan ternyata pilihannya itu jatuh kepada Abdullah, ayahnya Muhammad. Konon pada waktu itu Abdul Muttalib baru punya satu orang istri dengan seorang anak laki-laki sulung yang bernama Haris bin Abdul Muttalib. Tidur di dalam Ka'bah, bermimpi bahwa Allah perintahkan kepadanya untuk menggali sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam ini setelah Nabi Ibrahim dan Ismail wafat dijaga oleh Bani Jurhum yang tinggal di Mekah. Setelah sekian lama, aset sumber daya air di tengah padang pasir itu menjadi daya tarik yang sangat berkilau dibandingkan emas di zaman sekarang. Diperebutkan oleh suku-suku dan bangsa-bangsa. Ketika Bani Jurhum ini tidak mampu mempertahankan sumber air tersebut, mereka mengambil kesimpulan ikehane kapitan. Maka dikuburlah sumur Zam-Zam dengan pasir dan dengan batu sampai tidak terlihat wujudnya. Berjalan beberapa abad, ketika orang Arab sudah lupa riwayat bahwa di tempat itu pernah ada sumur, hadirlah perintah itu di dalam mimpi Abdul Muttalib untuk menggali sumur Zam-Zam kembali. 3 malam berturut-turut mimpi yang sama. Ketika sudah yakin bahwa perintah itu dari Allah Ta'ala, beliau ajak putra beliau Haris bin Abdul Muttalib untuk membantu pekerjaan tersebut, membawa linggis, membawa cangkul dan alat-alat untuk menggali. Posisi sumur Zam-Zam serta Ka'bah dan tempat tawaf di sekitarnya sekarang ini dulunya adalah pasar kota Mekah, tempat orang-orang minum kopi sambil baca harian Serambi.
Inaidu bentuknya. Jadi ketika melihat Abdul Muttalib datang membawa alat-alat untuk menggali, mereka menggugat. Ini situs sejarah, ini tempat suci, kenapa engkau akan membuat galian? Itu sama seperti ketika dulu ada seorang sayyid yang jadi seorang menteri, hanya karena mimpi ada harta karun di lokasi tanah-tanah negara, akan dibuat galian. Sayyid Quryan, Sayyid Aqil Munawar. Jadi bayangkan tingkat seorang yang sudah jadi menteri masih percaya mimpi itu menjadi dalil. Mimpi itu hanya jadi dalil, kecuali mimpi para nabi. Jadi dicegahlah oleh orang Quraisy, tidak boleh merusak situs sejarah, karena beliau sangat yakin perintah Allah. 3 malam berturut-turut mimpi yang sama, beliau mencoba bertahan dan melawan. Akhirnya dikeroyok oleh orang Quraisy, walaupun kepala suku yang kenang tepuk letak ciknya. Maka sejarah kecil kenang tepuk dari dulu sampai sekarang. Hati-hati kecil yang baru terpilih. Maka dalam kondisi demikian, bernazarlah beliau, ya Allah, saya tidak punya kekuatan sekarang untuk mengeksekusi perintah ini, karena saya hanya seorang diri dan ditemani oleh seorang anak laki-laki yang masih kecil. Tapi bila engkau anugerahkan 10 orang anak laki-laki, nanti saya akan lanjutkan pekerjaan ini, dan salah seorang dari mereka akan saya persembahkan sebagai kurban untukmu. Berjalanlah waktu, Abdul Muttalib kawin lagi, berketurunan lagi, kawin lagi, berketurunan lagi, sampai istri beliau itu berjumlah 5 orang dan anak beliau itu 16 orang, 10 laki-laki dan 6 perempuan, 16 roh. Ketika anak-anak ini sudah besar, maka mulailah Abdul Muttalib berusaha untuk menjalankan kembali tugas yang belum selesai dieksekusi. Beliau panggil anaknya yang laki-laki. Anak Abdul Muttalibnya kan preman-preman pasal ya, Hamzah, Abu Lahab, mudah-mudahnya ulang. Beliau katakan kepada anaknya, dulu ketika abang kalian masih 1 orang, ayah punya tugas begini, enggak bisa dilaksanakan. Sekarang kalian sudah besar-besar, kita akan lakukan kembali pekerjaan ini. Silahkan pasang pagar betis, asal ada yang maju hantam saja. Urusan dengan polsek ayah yang urus lah. Mau menyetip luh roh agam, nyan agak di Gampung Brawi nyo teduk pijit ada geng-geng tau. Kenapa? Tidak ada orang sembarangan berani melawan orang yang punya anak laki-laki 10 orang yang raya panjang boleh dadah. Jid ada geng-geng tau. Pelam tiroje polisi, tiroje tentera, tiroje brimob, tiroje kopassus. Selesai masalah. Maka berjalanlah, selesai digali sumur Zam-Zam, keluarlah airnya. Baru orang Quraisy terkejut. Setelah pekerjaan selesai, Abdul Muttalib istirahat lagi di dalam Ka'bah. Datanglah mimpi berikutnya, menagih janji dan nazar beliau. Wahai Abdul Muttalib, dulu katanya kalau ada 10 orang anak laki-laki, 1 orang akan disembelih dan dikorbankan. Ini anakmu sudah 16 orang, 10 laki-laki. Nyampu perihlau. Terbangun beliau dari mimpi, terkejut. Tadinya menyetengah karat, Bandung je dalam kawoi. Awati kaman tua wajud. Terkejut Abdul Muttalib. Begitu terbangun beliau bertanya, ya Allah, mayang-mayang jadi cip. 3 malam berturut-turut. Begitu yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah. Beliau panggillah 10 orang anaknya yang laki-laki ini, dan beliau sampaikan kembali tentang nazar tersebut. Dan beliau bertanya kepada 10 orang anaknya, siapa yang bersedia untuk dijadikan kurban. Menariknya, ke-10 orang anak beliau yang laki-laki itu menyodorkan kepalanya, nekoh takulem tang ya. Semuanya, tidak ada yang menolak.
Kita nggak tahu pendidikan seperti apa yang diberikan oleh Abdul Muttalib kepada anak-anaknya sampai mereka bersedia untuk menjadi tumbal. Dan akhirnya diambil kesimpulan bahwa penentuan orang yang akan disembelih, dijadikan kurban itu dengan cara diundi. Tulis nama mereka pada selembar kertas sesuai dengan zamannya, mungkin daun papirus, daun lontar dan lain sebagainya, ditempelkan pada anak panah, 10 anak panah, lalu digantung di dalam Ka'bah. Aturan mainnya, siapa saja yang besok pagi saat pintu Ka'bah dibuka, panah namanya itu jatuh, maka yang bersangkutanlah yang akan disembelih. Dijalankan. Besok paginya ketika pintu Ka'bah dibuka, terlihatlah satu anak panah sudah jatuh. Diambil, dilepaskan kertas yang menempel. Begitu dibuka, ternyata nama yang tertera adalah Abdullah, anak yang paling tampan, yang paling baik, yang paling cerdas, yang dipersiapkan menjadi calon pengganti kepala suku berikutnya. Makanya ketika Abdullah gagal, itu digantikan oleh Abu Talib. Abdullah, begitu terlihat nama Abdullah, gelisahlah Abdul Muttalib, nyangka kalau Abdullah kenal. Maka beliau sampaikan, undian itu nggak boleh sekali, 3 kali diundi. Ini karena Abdullah kenal, menyabu Lahab kenal, kemudian aku ada kuyu. Diulang, digantung lagi. Besok ternyata Abdullah lagi yang keluar. Diulang yang ketiga. Yang ketiga pun tetap Abdullah. Ketika sudah yakin Abdul Muttalib bahwa itu adalah kehendak Allah, maka beliau pegang tangan Abdullah, diajak ke tempat eksekusi. Di antara 2 buah berhala yang bernama Isaf dan Nailah. Orang-orang Quraisy sangat paham, benda hidup apapun yang dibawa di antara kedua patung ini pasti akan berakhir dengan kematian. Menyomanok tabakanan manok mati, itik tabakanan itik mati, kameng tabakanan kameng mati. Tiba-tiba mereka melihat Abdul Muttalib membawa anaknya yang laki-laki Abdullah ke tempat tersebut. Yang kedua Abdullah mati. Bangkitlah mereka mencegat, tidak boleh kamu membunuh Abdullah. Kata Abdul Muttalib, kalian ini memang sangat usil. Dulu saya ingin menggali sumur Zam-Zam, kalian hambat. Sekarang saya ingin menyembelih putra sendiri, kalian cegat. Hana bolehin wakah. Kata orang Quraisy, wahai Abdul Muttalib, dulu kami tidak tahu bahwa di tempat itu ada sumur. Andai kata kami tahu, bukannya mencegah, malah kami ikut membantu. Tapi untuk menyembelih anakmu, kami tidak perlu dalil. Mungkin engkau siap menyembelih anakmu, tapi kami tidak siap untuk menyembelih anak kami. Karena perbuatan dari kepala suku itu akan menjadi hukum untuk warganya. Jika mau hendak pungung lagi kata apa? Lalu beliau bertanya, lalu apa solusi kalian? Kata tokoh-tokoh Quraisy ini, tunda dulu hasratmu untuk mengeksekusinya. Masih ada banyak waktu untuk melakukan kembali. Tapi sekarang kita konsultasi dulu dengan mustasyar, dengan orang-orang pandai, orang pintar. Memang sejarah orang pintar itu dari masa lalu. Jadi ternyata di masa ketika tidak ada nabi dan wahyu, tidak ada orang alim, yang jadi referensi itu tukang sihir. Dan tukang sihir itu dari masa lalu sampai sekarang perempuan. Maka selalu disebut nenek sihir, nggak pernah ada kakek sihir. Dan tukang sihir yang paling tenar pada waktu itu posisinya di Madinah. Maka berangkatlah beberapa orang perwakilan ini bertemu dengan tukang sihir itu, kahanah, menanyakan solusi atas persoalan ini. Jadi ketika bertemu, dan ternyata tukang sihir di masa lalu sangat bijak. Apa katanya? Sampaikan kepada Abdul Muttalib untuk melanjutkan undiannya, dan apabila masih keluar nama Abdullah,
untuk setiap nama Abdullah yang keluar diganti dengan 10 ekor unta dan lanjutkan undian sampai nama Abdullah tidak lagi keluar melainkan hanya kertas putih saja. Jadi kalau bahasa sekarang, saat tidak ada lagi 2 calon, maka calonnya hanya melawan kotak kosong. Tapi dalam sistem demokrasi kita sekarang nggak boleh kotak kosong. Ini masa jahiliyah, masa Abdul Muttalib, matanji kotak kosong. Jadi dilanjutkanlah undian tersebut antara Abdullah dengan kertas kosong. Besoknya saat dibuka, Abdullah lagi keluar. Ambil 10 ekor unta, diasingkan, lanjutkan undian. Abdullah lagi keluar, ambil 10 ekor unta, asingkan. Sampai habis unta di dalam kandang Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib katakan, "Nya unta kayak kami." Kata orang Quraisy, "Wahai Abdul Muttalib, selama engkau tidak menyembelih Abdullah putramu, kami akan patungan gotong royong untuk mengeluarkan unta-unta kami sebagai penebus jiwanya." Maka berlanjutlah 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 kali tetap Abdullah keluar. Yang ke-11 baru keluar kertas putih, kertas kosong bukan putih. Dengan sukacita orang Quraisy ini temui Abdul Muttalib. Ini jangan ajak dia. Betul perih dalam tatib logon mentah ada saya demi. Mereka katakan, "Wahai Abdul Muttalib, ini sudah keluar kertas kosong." Kata Abdul Muttalib, "Kalau belum 3 kali keluar kertas kosong, saya masih Abdullah akan saya sembelih." Menyagah lam lego tebik kertas kosong, mentang Abdullah yang korapu. Dilanjutkan ke-12 kertas kosong, ke-13 kertas kosong. Ketika sudah 3 kali berturut-turut kertas kosong, yakinlah Abdul Muttalib bahwa Allah sudah ridha, nyawa Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Makanya di dalam Islam diambil kesimpulan hukum bahwa bila ada orang yang melakukan jinayat pembunuhan yang sepatutnya hukumannya adalah qisas, apabila pelakunya ini dimaafkan oleh keluarga, wajib membayar diyat. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang dimaafkan oleh keluarganya, maka hendaklah ia serahkan diyat itu dengan cara yang ma'ruf dan diikuti dengan cara-cara yang ihsan. 100 ekor unta. Maka kalau di Brawi ada orang-orang yang berprofesi sebagai preman, menjadi tukang jagal, so mentang dan bengeh pegah bakai bakutok koreku, maka persiapkan 100 ekor unta sebagai tebusan diat tekedi pemah ahli keluarga. Jadi kalau hanya 10 juta, 100 juta, 500 juta bayaran untuk membunuh, itu belum sepadan dengan angka diatnya. 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta saja kita anggap 20 juta, belum termasuk biaya impor, belum termasuk pajak, itu sudah sekitar 2 miliar. Maka andai kata diat ketika terjadi perdamaian antara TNI dengan TNA dulu, antara Aceh dengan RI dulu, untuk setiap korban mati sia-sia yang bukan kombatan di dalam konflik itu dibayar diat oleh pemerintah sebanyak 100 ekor unta, 2 miliar. Itu sungguh kita yang keluarganya tidak menjadi korban akan menyesal. Bahkan hana mati rawa. 2 miliar merompok toko 2 buah pintu Pak jadi Brawi. Tapi ternyata diat yang dibayar hanya 4 juta, 4 juta. Itu pun belum dipotong biaya-biaya agen loh. Makanya dendam itu tidak pernah selesai. Andai kata diat yang dibayar oleh pemerintah RI untuk setiap korban yang mati karena konflik padahal bukan kombatan, bukan tentara dari pihak RI dan dari pihak GAM, setiap 1 jiwa dihargai 2 juta. Oh mah, lepas ramai udah mencakul kaya. Mereka mau cakul lama-lama rupiah. Kenapa? Karena banyak yang korban meninggal bukan kombatan. Saya pun akan menyesal karena tidak ada yang meninggal seorang pun. 2 miliar. Itu sama seperti kasus ketika terjadi kecelakaan di lingkungan Masjidil Haram beberapa tahun yang lalu. Ada jemaah haji yang luka, yang cacat, yang meninggal dunia.
Saat kerabatnya meninggal, mereka di kampung di sini di Indonesia mencak-mencak merah. Bu Raja Arabnya tengah orang cik kamu tawaf tengah haji tengah kerja nah. Tapi begitu pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman bahawa untuk setiap orang yang meninggal karena kecelakaan tersebut akan diberikan kompensasi sebanyak 4 miliar. Ada banyak sekali jemaah keluarganya di kampung menyesal kenapa ayahnya tidak meninggal. 4 miliar. Jika dia habis memuyah hari dia tanya tu meja haji peng berumpak PM. Menyesal. Jadi ternyata kasih sayang kita kepada orang tua itu hanya sebatas 4 miliar saja. Dia fikir je dah beloyah PM. Maka sekarang ternyata nilainya itu semakin lama semakin kecil. Betapa kita hidup di kampung ini hilang kerabat hanya karena warisan yang sedikit saja. Hanya karena sepetak tanah, atau hanya karena 100 juta, atau hanya karena satu pintu toko tidak dibagi dengan adil. Apa yang terjadi? Putus hubungan kekerabatan. Ayah habirumu masa saparang mati ada dengan Allah. Hanya karena persoalan uang yang sedikit. Kita tidak menghargai kemanusiaan seperti kita menghargai keuangan. Maka 100 ekor unta. Begitu selesai, dikumpulkanlah 100 ekor unta, lalu dieksekusi, disembelih, kenduri raya, ceretuk buah unta. Sampai unta yang terakhir itu disembelih dan jatuh, Abdul Muttalib takut terulang kasus yang sama. Langsung beliau pegang tangan Abdullah, dibawa ke rumah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf untuk dinikahkan dengan putrinya Aminah. Di hari pernikahan Abdullah dengan Aminah, di hari itu pula Abdul Muttalib menikah dengan istri yang satunya lagi. Ia kawin, anak kawin, tiga itu. Dan ternyata bagi orang Arab itu tidak ada masalah. Karena ada praktek-praktek pernikahan di masa lalu yang kemudian dibatalkan di dalam Islam. Tidak ada masalah sebenarnya. Menikah. Dalam perjalanan menuju ke rumah Wahab bin Abdul Manaf, tiba-tiba Abdullah dicegat oleh seorang wanita yang cantik jelita. Namanya Qutailah bintil Asad. Dalam sejarah yang sering disampaikan oleh para penceramah disebut namanya Fatimah Syam. Alif Pak merupakan referensi ya. Sehingga banyaklah di Aceh nama-nama wanita di masa lalu Fatimah Syam karena dari hikayat jahiliyahnya. Padahal namanya itu Qutailah bintil Asad, kerabat dari Waraqah bin Naufal, sepupu beliau. Waraqah bin Naufal itu satu-satunya orang Quraisy yang punya akses untuk membaca kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil. Maka dari Waraqah bin Naufal ini pula kelak putra Abdullah yang bernama Muhammad tahu bahwa yang menemukannya, yang ia temui di dalam gua Hira itu adalah Jibril. Tapi tidak disebut Jibril, disebut oleh Waraqah hanya dengan nama An-Namus. Dalam bahasa Ibrani itu artinya malaikat. Dicegat di jalan. Apa kata Qutailah bintil Asad ini? Ya Abdullah, waqa'ta ala qalbi ka waqa'atil ibil. Wahai Abdullah, engkau telah menimpa hatiku seperti unta yang jatuh atas namamu. Kiban unta retetenok yang kemudian redata hati dia, menduk-duk jantungnya. Bayangkan Abdullah diajak oleh ayahnya Abdul Muttalib untuk dibawa ke rumah pengantin perempuan untuk dinikahkan. Di jalan dicegat oleh wanita cantik. Ini keteladanan yang terbalik. Zaman sekarang, jangankan pengantin laki-laki diantarkan ke rumah pengantin perempuan untuk dinikahkan. Bahkan pengantin perempuan tidak sempat diantarkan oleh ayahnya ke rumah pengantin laki-laki. Dulu tradisi orang tua, intad darah barunya enggak perlu pageci tentu imum tu haput tu halapan tu apakah tu adat. Langsung ayah kandungnya yang mengantarkan pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki.
Dan itu terulang di dalam sejarah Islam ketika Sa'id ibnul Musayyib, ulama besar kalangan tabi'in yang tinggal di Madinah, menikahkan putri sematawayang beliau dengan murid beliau, Abi Wada'ah. Pernikahan memang berlangsung di masjid, tapi tidak seperti pernikahan kita di masjid sekarang melibatkan pengantin perempuan. Itu hanya pernikahan yang melibatkan antara pengantin laki-laki, wali dan saksi. Pengantin perempuan minta boh tilom bro. Dia gabuk tak duitnya. Setelah selesai ijab qabul di masjid, maka beliau pulang ke rumah. Beliau ajak anak gadis beliau untuk diantarkan ke rumah suaminya. Ini keteladanan di masa lalu. Tapi sekarang keteladanan itu sudah tidak lagi berjalan. Jangankan anak laki-laki diantarkan ke rumah pengantin perempuan, bahkan anak perempuan pun tidak menanti ayahnya untuk mencarikan suami. Jamita gero macam-macam. Kenapa? Karena banyak ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab sekarang ini. Maka diantarkan. Keteladanan yang kedua, dari masa jahiliyah sampai masa Rasulullah dan masa-masa sesudahnya sampai sekarang, di Arab itu mereka tidak menikah di masjid. Walaupun ada hadis Nabi yang menyatakan a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi dufuf, umumkan pernikahan ini, langsungkan di dalam masjid dan pukullah beduk. Makanya dalam tradisi orang Betawi itu intat lintu itu sambil peh-peh rapai marawish katanya. Tapi kata para ulama, innama huwa limujarradil aqdi. Akad nikah yang di masjid itu hanya untuk akad saja, tanpa menghadirkan pengantin perempuan. Hanya syariat Islam kita yang di Aceh ini yang aneh. Makanya disebut Nagro Aneh Darussalam, bukan Nagro Aceh Darussalam. Jadi bawa ke masjid pengantin perempuan jak dayang-dayang nama dulu. Itu pelanggaran syariat yang oleh para ulama tidak peduli sama sekali. Bayangkan pengantin perempuan yang menikah di masjid raya jam 8 itu kira-kira jam berapa di dandan? Yang cet-cet muka pakai topeng monyetnya buka dungan. Polimom jam 5. Sekarang saja paling cepat waktu subuh itu jam 5 lewat 9 menit. Nyo polimom kamu mulai gecet. Itu salat subuhnya di mana? Yang kadang-kadang hendak main tubuh pengantin perempuan. Bayangkan di hari dia akan memulai lembaran baru dalam hidupnya untuk menikah, dia sudah tidak salat subuh. Oh bukan begitu Pak Ustaz, ini kebetulan pengantin perempuannya sedang menstruasi, maka tidak perlu salat subuh. Kalau anda tahu pengantin perempuannya sedang menstruasi, kenapa mengizinkan orang perempuan yang menstruasi masuk ke dalam masjid? Nyan Mbak Masjid Raya, hana urung malih kira? Dumna Raya masjid. Tidak ada seorang pun yang memandang itu sebagai pelanggaran syariat, kecuali wali kota Cekung. Ini persoalan paling mendasar. Dan ketika perkara ini saya sampaikan kajiannya di MPU Aceh, diundang oleh Muslimat MPU Aceh. Waktu itu yang jadi ketua MPU-nya almarhum Pak Ghazali Muhammad Syam. Saya digugat oleh istri-istri ketua MPU tersebut. Tapi kanggat aku dah pegat acara nikah di masjid, nah acara nasihat ceramah kita dengar ceramah. Saya katakan dengar ceramah aja, enggak. Tapi dengar ceramah sambil melanggar ceramah itu mula-mula buat. Karena ceramah seharusnya muatannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi orang yang mendengarkan amar ma'ruf nahi mungkar sambil melakukan kemungkaran itu sendiri. Mau menyongong rumah ketua-ketua MPU di Jawa Paki kah menang kan? Ini yang terjadi di Aceh. Makanya hari ini guru-guru kita lebih sibuk sosialisasi vaksin daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menjadi PR besar kita sekarang. Maka di Arab itu dari dulu sejak Rasulullah sampai sekarang tidak ada yang menikah di masjid. Orang Arab bukan tidak ada yang menikah di masjid sama sekali. Ada yang menikah di Masjidil Haram. Tapi orang Indonesia, yang laki-lakinya bernama Gunawan, yang perempuannya bernama Paramita Rusadi, menikah di bawah lindungan Ka'bah di Arab. Pulang ke Indonesia bercerai. Yang kedua,
Ada juga yang menikah lagi di Arab, orang Aceh. Teku apa? Rifki apa Rafli? Rafli, Rafli Pasha. Perempuannya Tamara Blazinski. Setelah capek-capek menikah di Arab, gebah panitia wali teruk gede, wah Aceh kamu ceri. Hilai bilang pidi menikah hampir noh alam ceri-ceri. Ini contoh buruk. Maka ketika yang melakoni itu orang-orang yang memang menjadi panutan, public figure, itu menjadi sesuatu yang populer dan dianggap sebagai kitab suci. Dan posisi ini tidak dipahami dalam tanda kutip oleh guru-guru kita. Maka betapa kadang-kadang perkara-perkara buruk itu muncul dari orang-orang yang baik. Jadi sekarang misalnya, terlepas merokok itu mau disebut haram ataupun makruh, apakah makruh lebih berat-berat apakah haram? Karena di Indonesia Majelis Ulama menyatakan dalam musyawarah nasional terakhir di Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu, mereka simpulkan kalau tidak salah merokok itu haram untuk anak kecil dan perempuan yang ikut rapat. Yang ikut rapat sambil merokok bukan beda pada macam. Tapi MUI sepakat bahawa anggota Majelis Ulama Indonesia dan pegawai MUI tidak boleh merokok. Cuma mereka tidak berani memutuskan haram untuk orang laki-laki. Cuma kesepakatannya anggota MUI dan pegawai di Majelis Ulama Indonesia tidak boleh merokok. Berlaku di semua jaringan MUI dari tingkat pusat sampai ke bawah pusat. Tapi tidak berlaku di MPU karena MPU bukan MUI. Maka di MPU itu masih banyak ahli hisab para perokok. Muhammadiyah sudah sepakat menyatakan bahawa merokok itu haram. Maka ketika ada anggota Muhammadiyah yang masih lebih tertarik kepada rokok daripada Muhammadiyah, mereka keluar dari Muhammadiyah ke NU. Kenapa? Karena di NU itu bahkan sudah ada rokok khusus dengan nama NU Mil. Yang demikian. Dan belum ada MU Mil. Yang ada baru NU Mil. Maka untuk melihat ulama itu masuk ke NU ataupun masuk ke Muhammadiyah, tinggal melihat merokok atau tidak. Kalau merokok itu sudah pasti bukan Muhammadiyah. Di NU belum tentu juga, tapi paling kurang merokok mereka itu NU Mil. Ini contoh sederhana. Ketika orang alim yang melakukan, ada makruh apakah ada kan? Tapi itu menjadi dalil bagi orang awam. Datanglah orang-orang seperti saya menyatakan, baik ni punya rokok, hanagat. Perokok ini akan menggugat. Apakah hanagat ni? Karena ada bukan haram paling kurang makruh. Bohkah aku? Toh malimran dengan Abu Pulang kita. Ini cara hukum. Toh malimran dengan Abu Pulang. Kata entai malim Abu Pulang lah. Ilang galam lahir nya cakap malim. Nyandum Abu Pulang yang lebih malim ada ngepi rokok. Selesai perdebatan. Maka Imam Ibnul Nuhas di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin menyatakan bahawa perbuatan makruh apabila dilakukan oleh public figure, oleh tokoh panutan, apalagi ulama dan orang alim, itu menjadi perbuatan haram. Dosa kecil yang dilakukan oleh orang awam bila dilakukan oleh orang alim dan guru pengajian itu menjadi dosa besar. Pelanggaran kecil yang dilakukan oleh warga biasa apabila dilakukan oleh aparat hukum, polisi, jaksa dan hakim itu menjadi pelanggaran berat. Tapi memang negeri kita ini serba membolehkan bagi orang yang punya kewenangan. Saya sebagai orang awam yang tinggal di Cot Keeng, ketika sekali-kali ke kota Banda Aceh salah masuk jalan yang satu arah. Salah jalan saya karena ketidaktahuan, tapi dikejar oleh polisi dari jalur yang sama. Maka lebih berat salah polisi yang dah. Ini lentamong jalan hal tuku yang jalan satu arah. Polisi kalau dan salah tamong itu dalam hirap. Mohon maaf Pak, Bapak melanggar. Pelanggaran apa Pak? Bapak masuk lewat jalan yang satu arah, ini pelanggaran. Lalu Bapak kenapa lewat jalan yang sama? Maka sampai ada dua polisi hilang. Tapi ternyata rakyat tidak boleh tangkap polisi, polisi boleh tangkap rakyat. Ini contoh
pelanggaran hukum dari orang yang bergerak di bidang hukum itu harus diperberat. Tapi ternyata negeri kita memberikan keringanan kepada aparat hukum, termasuklah aparat hukum agama. Maka na'udzubillah, ini keteladanan. Maka singkat cerita, kawinlah Abdullah dengan Aminah. Maka di dalam Islam dibuat keterangan bahwa salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah menikahkan ketika sudah baligh. Pertanyaannya, di Brawi ini berapa banyak orang tua yang sudah menjalankan kewajiban tersebut, menikahkan anak ketika sudah baligh? Jangankan anak laki-laki, bahkan anak perempuan pun kita tidak lagi ambil tanggung jawab tersebut. Kita biarkan mereka mencari jodohnya sendiri. Dan setelah diukur-ukur, jodoh yang kita cari sendiri sangat berbeda kualitas dengan jodoh yang dicarikan oleh orang tua. Bila mbak lenga urinang yang lenggalak jamun terbanding urinang yang mitali uruncik jina baina sama' wa sumur. Oh, mata kedai jadeh mita kero kapalo. Ada kelebihan yang dicari oleh orang tua. Mereka punya pertimbangan. Beda dengan anak muda dan anak gadis itu. Bagi mereka yang penting asal bisa dipublikasi di media sosial, ada 1000 like aja deh. Masa lalu dengan masa depan tidak diperhitungkan. Maka Islam menjadikan salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak selain memilih ibu yang baik, nama yang baik, pendidikan yang baik adalah menikahkan dengan orang-orang yang baik. Maka jangan biarkan anak kita di dalam ketidaktahuannya meraba-raba mencari jodoh sendiri, maka rusaklah rumah tangga. Maka tugas orang tua mempersiapkan jodoh. Bukankah sebagian besar bapak-bapak yang sudah punya anak dan cucu itu dulu tidak tahu siapa calon istrinya? Tiba-tiba duduk di atas pelaminan, satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat. Hanam turi. Enggak ada pre-wedding dulu. Male-male. Maka setiap lintu akan diantar ke rumah dara baru, itu celangki yang aktif. Nya lintu pucat nyoh dah welam, kena beras selangki. Nyoh dah welam, kena beras selangki. Tapi hari ini selangki yang pucat, lintu yang bersemangat. Kenapa? Karena lintu ke depan rumah dara baru. Bukan sekedar ke depan, bahkan di rumah dara baru di hari acara ketua panitia lintu. Maka tidak lagi menimbulkan rangsangan daya tarik untuk melihat lintu dara baru di atas pelaminan hari ini. Dulu kalau kita intat lintu, itu jendela dicopot, pintu dilepas. Urung tengah-tengah yang tahu lintu, yang tahu lintu. Hari ini tidak ada yang penasaran melihat pasangan suami istri itu. Duduk di pelaminan, hana tagalan. Maka karena hana sokalan sudah rugi di dandan, dikeluarkan pelaminan dari dalam, diletakkan di halaman. Benar galan, hana galan jid. Maka rugo dah. Kenapa? Karena tidak menimbulkan lagi rasa penasaran. Yang toh lintu, yang toh lintu. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan kajian kita di hari ini bertepatan dengan 9 Muharram, kita angkat sejarah kehidupan dan kelahiran Rasulullah ini. Kesimpulannya kita ingin menyatakan Rasulullah ini dari silsilah nenek moyangnya yang pertama Nabi Ismail dipilih oleh Allah untuk menjadi kurban. Sampai ayah beliau langsung Abdullah dipilih oleh Allah untuk dijadikan kurban. Orang-orang yang terpilih seperti ini tidak layak untuk divonis sebagai penghuni neraka hanya karena sebuah dalil abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Karena orang Arab tidak menggunakan kata ayah hanya untuk ayah kandung saja. Bahkan orang Aceh sekarang tidak memakai kata ayah hanya untuk ayah kandung saja. Nyancanai ayah, mencanai mama akan ke ayah tanya wah. Ayah aja bukan kan? Orang Arab menggunakan kata ayah termasuk untuk paman, untuk kakek dan neneknya. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ketika Nabi Yaqub memverifikasi anak-anak beliau yang 12 orang sebelum ajal, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ataukah kalian hadir ketika kematian datang kepada Yaqub saat ia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Apa jawaban anak Nabi Yaqub? Qalu na'budu ilahaka, kami akan sembah Tuhanmu. Siapa lagi? Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan ayah dan Tuhan ayah-ayahmu sebelumnya. Siapa ayah-ayahmu? Ibrahim, padahal Ibrahim kakek. Ismail, padahal Ismail Yahwa. Ishaq, baru Ishaq adalah ayah dari Nabi Yaqub. Maka orang Arab menggunakan kata ayah untuk Yahwa, untuk pacut, untuk cik, citu, bambendum ayah.
Lalu dari semua 10 orang anak Abdul Muttalib, kenapa harus dipaksa makna ayah dalam ucapan Muhammad kepada Abdullah bin Muhammad? Bukan ada duduk Abu Lahab, Abu Jahal, CS. Maka inilah sempitnya pola pikir orang-orang yang sangat merasa beruntung dan bersyukur berani menyatakan bahwa ayah Nabi Muhammad masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu menjadi panduan bagi kita. Yang paling penting isi dakwahnya adalah sedapat mungkin ke depan carilah calon pengantin untuk anak perempuan masing-masing dan nikahkan anak laki-laki kita. Yang kedua, usahakan pernikahannya itu jangan di dalam masjid. Yang ketiga, kalaupun dilangsungkan di dalam masjid, jangan mengundang saya, karena saya menolak kehadiran acara pernikahan di dalam masjid. Dan dulu di kampung saya di Kota Madia Cekeung, Pak Mukim menikah dengan istri yang baru karena istri lama meninggal dunia. Beliau minta izin saya sebagai imam cik masjid untuk menikah di masjid. Saya buat syarat ke Pak Mukim, tengku imam pegang syarat Pak Mukim, maka geng nak tengku imam jet menikah di masjid tengku Pak Cik Pak Mukim, tapi menyo hadir pengantin perempuan tengku imam cik anak gejak, menyo gejak tengku imam cik pengantin perempuan beda bah cina pilih toh berleh. Akhirnya beliau ambil kesimpulan tengku imam bergejak darah baru hanajak. Alhamdulillah. Maka ketegasan itu diperlukan. Jangan sampai kita bernegosiasi untuk hal-hal yang barangkali kita mampu mematuhi aturan, tetapi orang yang melakukan berikutnya akan melakukan pelanggaran. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal demikian dan menjadi keteladanan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.